terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Saya berharap kita semua di dalam keadaan yang baik dan sehat, dan di dalam penyertaan yang sempurna dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, sebelum kita memulai renungan kita pada pagi hari ini, mari bersama-sama kita bersatu dalam doa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur dan memuji kebesaran-Mu bahwa kami hari ini ada sebagaimana kami ada, bukan karena kuat dan gagah kami, tapi semata-mata kebaikan Tuhan yang melimpah dalam hidup kami. Sebelum kami memulai aktivitas kami Tuhan, biarlah firman-Mu mendasari itu semua, dan kami melangkah berjalan seturut dan sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini terdapat di dalam Matius 16 ayatnya yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Ketika itu barulah mereka mengerti bahwa bukan maksudnya supaya mereka waspada terhadap ragi roti, melainkan terhadap ajaran orang-orang Saduki dan Farisi. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, dalam konteks ini Tuhan Yesus ingin menjelaskan bahwa ragi adalah sebuah ketidakmurnian. Ragi yang ada di dalam roti membuat roti itu menjadi kehilangan kenikmatannya, sehingga yang dibutuhkan adalah kemurnian di dalam adonan roti. Dan roti itu sendiri adalah menjelaskan mengenai kehidupan kita, dan ragi sebagai tambahan daripada yang sesungguhnya tidak diperlukan. Oleh karena itu, yang pertama Tuhan Yesus mengajarkan kita semua agar mewaspadai terhadap ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Bukankah di antara kita banyak sekali kita menemukan ada ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, yang membolehkan kita mungkin menyakiti orang lain, yang membuat kita sakit hati, yang membuat kita memandang rendah orang lain, atau bahkan yang lebih fatal daripada itu adalah ada keselamatan di luar daripada Yesus. Hal inilah yang diminta agar setiap kita orang percaya pada waktu kita mendengarkan pengajaran harus penuh dengan kewaspadaan, yakni agar jangan ada pemikiran dangkal manusia, jangan ada filsafat-filsafat kosong manusia, dan pengertian-pengertian secara mandiri di luar daripada firman Tuhan. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara, di dalam kita menjalani kehidupan ini, di dalam kita bergereja, dan dalam kita beraktivitas, kita mendengar ada banyak mungkin pengajaran atau makna yang bisa mengubah dan bisa membuat kita berubah. Oleh karena itu, penting sekali mengikuti apa yang Tuhan Yesus sampaikan, bahwa kewaspadaan dalam pengajaran itu adalah hal yang penting untuk kita lakukan. Maka kita tidak tersesat, kita tidak terjatuh di dalam ketidakmengertian dan di dalam kesesatan di dalam mengerti kehendak Tuhan. Maka oleh karena itu, mempersiapkan diri dengan baik untuk mendengarkan pengajaran dan memperhatikan dengan seksama. Dan yang paling penting, mari kita melihat apakah yang disampaikan seturut dan sesuai dengan apa yang firman Tuhan ingin katakan. Inilah tuntunan praktis kepada kita, agar jangan sampai apa yang Alkitab tidak sampaikan, apa yang Alkitab tidak nyatakan, menjadi bagian kita, dan kita ambil itu sebagai dasar, namun sesungguhnya Tuhan tidak berkenan di dalamnya. Maka Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, mewaspadai ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan adalah tuntunan Roh Kudus. Kita mempersiapkan diri dengan baik, kita betul-betul waspada,
dan kita menyesuaikannya dengan firman Allah yang tertulis bagi kita semua. Dan lebih-lebih daripada itu, kita meminta kepada Allah Roh Kudus agar memberikan kita hikmat dan pengertian, agar di dalamnya kita mengerti maksud dan rencana Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Bapa yang kami puji, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami memuji kebesaran-Mu Tuhan, sebab Engkau-lah yang melayakkan kami hidup sampai dengan hari ini. Melalui firman Tuhan, kami mau belajar untuk kami menjaga telinga kami dari pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai dan mencemari adonan yang murni itu. Dan biarlah Tuhan, kami selalu menyendengkan telinga kami kepada pengajaran yang seturut dan sesuai dengan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, berkati kami satu hari ini di dalam aktivitas kami, agar senantiasa kami kedapatan setia dan menyenangkan hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia daripada Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran, dan cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan penghiburan yang sempurna dari Allah Roh Kudus menyertai kita hari ini, esok sampai Maranatha. Ia datang menjemput kita sebagai orang-orang kudus-Nya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa mengajar kita berdoa. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Puji Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, selamat melanjutkan aktivitas. Kiranya kita semua dalam penyertaan dan perlindungan yang sempurna dari Tuhan Yesus. Mari kita ucapkan bersama, aku diberkati, aku dicintai, aku dipulihkan, aku dikuatkan. Haleluya.